Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak sekalian dalam pelajaran bahasa Arab di kelas 4. Bagaimana kabarmu hari ini anak sekalian? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini materinya merujuk kepada afrodul usrati, anggota keluarga. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran kelima, ad-darsul khamisu, dengan judul afrodul usrati, anggota keluarga. Mari kita bersama-sama menyimak materi selanjutnya. Di sini kita lihat ada gambar tentang anggota keluarga. Ya. Coba seperti ini nih. Hadza jadun. Nah, ini kan. Ya, jadun itu kakek. Hadhihi jaddatun, ini nenek, ya. Kalau kata tunjuk untuk laki-laki itu adalah haza, kata tunjuk untuk jenis perempuan adalah hazihi. Haza jadun, ini kakek. Hazihi jaddatun, ini nenek. Jadi di dalam anggota keluarga, kalau di rumah kita kumpul keluarga, ada kakek, nenek, ayah, ibu, ada paman, ada bibi, dan termasuk kita sebagai anaknya. Nah, itu kita sebutkan dalam bahasa Arabnya satu persatu, ya. Kita lanjutkan. Haza abun, ini bapak. Hazihi umun, ini ibu. Oke, setelah kakek nenek kita, berarti di bawahnya adalah ayah dan ibu kita, ya. Tentunya ayah juga mempunyai saudara yang disebut dengan paman atau bibi, ya. Haza amun, ini paman. Hazihi ammatun, ini bibi, ya. Ini paman dari ayah, ini bibi dari ayah. Ibu juga mempunyai saudara, ya, paman dan bibi, tapi dari ibu. Bahasa Arabnya adalah haza khalun, ini paman. Hazihi khalatun, ini bibi, ya. Paman dari ibu, bibi dari ibu. Kalau paman dari ayah disebut amun. Kalau paman dari ibu khalun, ya. Sama bahasa Indonesianya amun, tapi bahasa Arabnya beda, ya. Ayah dan ibu mempunyai seorang anak, ya. Kita ini, ya. Haza ibnun, ini anak laki-laki. Hazihi ibnatun, ini anak perempuan, ya. Ini skema gambarnya seperti ini, ya. Yuk kita lanjutkan. Nah, ini skema secara kata-kata seperti ini tadi ditampilkan dalam gambar, ya. Jadun kakek, jaddatun nenek. Ke bawahnya adalah abun bapak, umun ibu. Bapak punya saudara yaitu amun paman, ammatun bibi. Umun ibu mempunyai saudara juga yaitu khalun paman, khalatun bibi. Ayah dan ibu punya anak yaitu ibnun, anak laki-laki, ibnatun, anak perempuan. Bagaimana panggilan kakek kepada anak ayah dan ibu kita? Namanya ini adalah cucu, ya. Kalau jadun manggil ke ini di sini, ya. Ini adalah namanya cucu. Apa bahasa Arabnya cucu? Hafidun, ya. Cucu laki-laki hafidun. Termasuk ini ke sini namanya hafidatun, cucu perempuan, ya. Cucu perempuan. Nah, kita manggil kepada orang tua ayah ibu kita namanya kakek. Kakek memanggil kepada anaknya dari ayah ibu kita yaitu cucu, ya. Ini akhun, saudara laki-laki. Itu merupakan dari saudara ibnatun, ya. Kalau ayah dan ibu punya anak dua, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, maka yang laki-laki itu disebut akhun, ya. Yang laki-laki disebut saudara laki-laki, ya. Ibnatun itu merupakan ukhtun,
saudara perempuan bagi si ibnun ini ya, bagi yang si laki-laki ini. Nah, ukhtun ya. Jadi kalau dalam keluarga ada dua anak, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, maka yang laki-laki itu adalah merupakan saudara dari si anak perempuan itu, disebut saudara laki-laki atau akhun. Begitu pula yang perempuan merupakan saudara perempuan dari si anak laki-laki ini ya, bersaudaraan ya. Akhun dan ukhtun, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Yuk kita lanjutkan. Rajulun. Apa itu rajulun? Laki-laki. Nah, ini namanya disebut laki-laki. Rajulun, laki-laki. Imra'atun, perempuan. Nah, imra'atun perempuan. Ibnun bisa disebut juga rajulun. Ibnatun bisa juga disebut imra'atun ya, perempuan. Yuk kita lanjutkan. A'dha'ul usrati, anggota keluarga. Haza abun, ini bapak. Hazihi ummun, ini ibu. Nah, kita membedakan kata tulisnya haza dan hazihi ya. Haza ibnun, ini anak laki-laki. Hazihi ibnatun, ini anak perempuan. Haza jaddun, ini kakek. Hazihi jaddatun, ini nenek. Haza amun, ini paman dari bapak. Hazihi ammatun, ini bibi dari bapak. Haza hafidun, ini cucu laki-laki. Hazihi hafidatun, ini cucu perempuan. Haza rajulun, ini laki-laki. Hazihi imra'atun, ini perempuan. Haza khalun, ini paman dari ibu. Hazihi khalatun, ini bibi dari ibu. Kita akan belajar menyusun kalimat sederhana. Kata pertama abun, bapak, digabungkan dengan yamati. Ini sebagai kata ganti kepunyaan ya, yang artinya who ya, berarti menjadi abi. Abun digabungkan dengan ia, abun plus ia mati jadi abi. Bi ini menyesuaikan dengan huruf yang ada di depannya ya mati ya. Ya mati biasanya bergabung dengan kasroh. Kalau waw mati biasanya dengan doma. Kalau alif mati dengan fathah ya, makanya abi ya. Abun plus ya jadi abi, artinya bapakku. Ismun artinya nama, digabungkan dengan hu. Hu artinya laki-laki ya, nya laki-laki, menjadi ismuhu. Ismun plus hu jadi ismuhu, artinya namanya. Jadi tanwinnya dimatikan, Haza abi ismuhu Usmanu, ini bapakku namanya Usman. Lanjutkan. Umun artinya ibu, digabungkan dengan ya artinya ku, menjadi ummi. Umun plus ya menjadi ummi, artinya ibuku. Ismun nama, digabungkan dengan ha, artinya. Kalau hu nya laki-laki, kalau ha nya perempuan, menjadi ismuha, artinya namanya. Kita gabungkan semuanya. Hazihi ummi ismuha Maryamu, ini ibuku namanya Maryam. Menyusun kalimat sederhana yang kedua. Ibnun, anak laki-laki, ditambah ya artinya ku, menjadi ibni. Ibnun plus ya menjadi ibni, artinya anakku. Ismun ditambah hu nya laki-laki. Ismun nama, hu nya
menjadi ismuhu, namanya. Haza ibni ismuhu Marwan. Ini anakku, namanya Marwan. Ibnatun, anak perempuan, ditambah ya mati artinya ku, menjadi ibnati. Ibnun plus ya menjadi ibnati, anakku. Ismun, nama, ditambah ha-nya, hu-nya laki-laki, ha-nya perempuan, menjadi ismuha, namanya. Nah, gabungkan semuanya. Hazihi ibnati ismuha Zainabu. Ini anakku, namanya Zainab. Tentu ini yang berkata adalah ayah dan ibu kita. Menyusun kalimat sederhana yang ketiga. Jadun, kakek, ditambah ya mati artinya ku, menjadi jadi. Nah sekalian, kalau ada harokat di bawah tasdid itu menunjukkan kasroh ya. Tapi kalau ada harokat di atas tasdid namanya fathah. Dan ini bacanya jadi ya. Lihat ada hamzahnya di atas, jadi. Kakekku, ismun, nama, ditambah hu nya laki-laki, menjadi ismuhu, artinya namanya. Gabungkan. Haza jaddi ismuhu Imron. Ini kakekku, namanya Imron. Jaddatun, nenek, ditambah ya mati yang artinya ku, menjadi jaddati, nenekku. Ini ada harokat di atas tasdidnya da. Awal ini di yang ini ya. Ismun, ditambah ha nya sama dengan ismuha, artinya namanya. Hazihi jaddati ismuha Sakinatun. Ini nenekku, namanya Sakinah. Ya, kita lanjutkan. Menyusun kalimat sederhana yang keempat. Amun, paman, ditambah ya mati artinya ku, menjadi ammi, pamanku. Ismun, ditambah hu artinya nya, menjadi ismuhu, namanya. Haza ammi ismuhu Luqman. Ini pamanku, namanya Luqman. Kan? Ammatun, ditambah ya mati artinya ku, menjadi ammi, ammati ya. Ammatun ditambah ya mati menjadi ammati, bibiku ya. Ismun, ditambah nama, ha nya, ismuha, namanya. Hazihi ammati ismuha Fatimatu. Ini bibiku, namanya Fatimah. Kan? Menyusun kalimat sederhana yang kelima. Khalun, paman, tambah ya mati ku, khali, khalun plus ya khali, pamanku. Ismun, nama, ditambah hu artinya untuk laki-laki, menjadi ismuhu, namanya. Gabungan semuanya. Haza khali ismuhu Ridwanu. Ini pamanku, namanya Ridwan. Tentu ini paman dari ibu ya. Khalatun, bibi, ditambah ya mati artinya ku, menjadi khalati, bibiku. Ini bibi dari pihak ibu nih ya. Ismun, nama, digabungkan dengan ha nya perempuan, menjadi ismuha, namanya. Hazi khalati ismuha Aisyatu. Ini bibiku, namanya Aisyah. Oke, lanjutkan lagi. Menyusun kalimat sederhana yang keenam.
hafidun, cucu. Tambah ya mati, artinya ku, menjadi hafidi, cucuku. Berarti yang berkata ini adalah kakek dan nenek ya. Ismun artinya nama, digabungkan dengan hu artinya menjadi ismuhu, namanya. Hadza hafidi ismuhu Sa'idu. Ini cucuku namanya Sa'id. Ini yang berkata adalah kakek atau nenek atau kakek kita. Hafidatun, cucu. Gabungkan dengan ya mati ku, menjadi hafidati, cucuku. Ismun ditambah ha artinya menjadi ismuha, namanya. Kita gabungkan semuanya. Hazihi hafidati ismuha Rina. Ini cucuku namanya Rina. Nah, itulah anak-anak sekalian, kita sudah mempelajari tentang anggota keluarga yang ada di rumah kita. Kalian hafalkan satu persatu, pelajari kembali ya, dan belajar merangkai kalimat secara sederhana. Demikian anak sekalian pelajaran dari Bapak dengan tema anggota keluarga ini. Untuk lebih memahaminya silahkan diputar kembali video pembelajaran bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.